Halo Sobat Podcast, balik lagi bareng aku di Ruang Santai yang gak cuma bahas hal-hal kekinian, tapi juga hal-hal penting yang sering kita lupakan. Langsung aja, bareng aku, Sera. Dava di sini. Hanin anak sejarah siap dengan data dan fakta. Dan aku, Linda, wakil anak kreatif. Yuk kita ulik. Nah, jadi hari ini kita bakal mengulik sisi lain dari para pahlawan kita loh. Yap, mereka yang fotonya sering ada di dinding kelas itu. Tapi bukan cuma dari tokoh pahlawan yang jadi presiden aja. Kita di sini bakal bahas beberapa tokoh pahlawan yang jarang kalian ketahui. Nah, siapa sangka di balik ketegasan dan semangat perjuangan mereka terselip sisi personal yang ternyata nggak kalah relevan sama kita sebagai anak muda zaman sekarang. Dan hari ini kita mau ngobrolin sisi personal yang agak unik tapi menarik banget nih, yaitu hobi-hobi para pahlawan kemerdekaan. Yap, karena percaya atau enggak, para pahlawan kemerdekaan tuh juga manusia. Mereka punya hobi, punya kesenangan pribadi yang surprisingly relevan banget sama anak muda zaman sekarang. Dan nggak cuma itu, kita juga mau lihat seberapa penting sih punya hobi buat anak muda zaman sekarang. Nah, betul tuh. Memangnya kita pikir Bung Karno itu 24 jam mikirin revolusi aja. Sebenarnya nggak mesti kayak gitu ya guys, karena dipikir-pikir lagi beliau itu juga membutuhkan healing sih harusnya. Wah, healing ala tahun 40-an. Gimana ya? Pasti nggak bisa ngopi sambil scroll TikTok kayak ABG zaman sekarang. Tetapi mereka tetap punya caranya sendiri-sendiri buat recharge. Nah, ngomong-ngomong soal hobi kalian apa sih guys? Kalau aku sih suka bikin video-video gitu sih, sama bikin ada editan video gitu sih. Oke, jadi ahli ya dalam video. Ya cuma suka aja sih, nggak ahli Oke, banget. siap. Kalau hobi aku sih kayak ya basic aja sih, cuma kayak suka gambar sama musikan atau kalau nggak baca sih. Wih, seni banget nih. Iya. Kalau aku, hobiku itu ya kayak gambar gitu sih. Lebih ke gambar anime aja. Oke, keren. Kalau aku sendiri gambar juga sih, sama kadang juga dengerin musik juga, main musik juga. Nah, tapi menurut kalian arti hobi buat kalian tuh apa sih guys sebenarnya? Kalau dari aku sendiri sih, hobi itu kegiatan yang kalian sukai, tapi itu bermanfaat buat kalian. Jadi itu kalau memberikan impact yang besar atau istilahnya punya impact lah buat kalian itu. Jadi pertama kalian suka, dan kedua kalian tuh dapat manfaat dari hal itu gitu sih. Oke. Kalau menurutku, hobi itu ya sesuatu hal yang kamu lakukan di waktu senggang aja sih, tapi tetap bermanfaat bagi diri sendiri aja gitu. Oke. Kalau aku, menurutku hobi itu ya semacam kita gemar sesuatu atau kita senang sama hal lain. Nah, itu dilakukan ya di waktu yang luang gitu. Kalau aku sih hobi itu seperti kegiatan yang ya tadi setuju sama teman-teman sih, kayak kegiatan yang kita sukai dan kita lakukan di masa luang dan sebisa mungkin itu bermanfaat juga bagi diri kita. Ya berarti kita semua setuju kalau hobi itu emang harus bermanfaat bagi diri kita kan. Iya, Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Aku mulai dari satu nama nih, yaitu Bapak Soekarno. Tahu kan? Tahu. Nah, ternyata Bung Karno itu hobi banget sama sesuatu hal yang berbau kesenian. Misalnya lukisan, arsitektur, sampai beliau tuh menulis puisi. Wah, gila sih. Ini presiden rasa seniman ini mah. Bener tuh, dan katanya Sher, Bung Karno itu sering banget gambar sketsa bangunan. Kalian tahu gedung DPR sekarang nggak? Yang hijau itu nggak sih? Nah, beliau tuh yang ngarahin konsep awalnya loh. Coba bayangin, pas lagi mikir proklamasi nih, masih sempatnya mikir bentuk atap yang cakep. Hah? Apa nggak pusing tuh, Dap? Ya sih, kayaknya pusing sih. Iya sih. Gak cuma itu, bahkan beliau tuh juga ikut serta dalam mengusulkan ide dalam pembangunan Monas maupun Konevo. Wah, keren sih. Multi talenta parah sih, deh. Aku sih jadi salut ya sama beliau. Dan kalau kita pikir semua itu cuma buat gaya-gayaan aja, salah besar sih. Karena aku pernah denger nih dari website sama artikel, kalau Soekarno itu
itu, menurut Soekarno, seni itu seperti ruh yang membuat karya atau hasil kerjaan beliau terasa hidup. Jadi seni itu bisa jadi pelarian beliau dari tekanan politik dan stres. Nah, setuju banget. Nah, sekarang bandingin deh. Anak muda zaman sekarang kalau stres itu pasti gak jauh-jauh, gak sih? Suka mencari pelarian seperti main game, main gitar, ngedoodle, atau ngedit foto. Kelihatan mirip gak sih? Nah iya tuh, mirip banget. Jadi hobi itu bukan sekedar untuk mengisi waktu luang aja, tetapi kadang hobi itu bisa membuat jadi penyelamat mental kita gitu. Tepat banget, Sher. Dan sekarang kita lompat ke tokoh pahlawan lainnya, yaitu W.A. Supratman. Kalian taunya mungkin beliau cuma yang nyiptain Indonesia Raya aja kan? Nah, beliau ini bukan hanya mencipta lagu aja loh. Kalian perlu tahu bahwa ternyata beliau tuh rajin nulis juga. Nulis apa tuh, Dap? Nah, beliau tuh nulis novel dengan karya novelnya itu berjudul Darah Muda dan Kaum Fanatik. Dan aslinya ada satu lagi novel yang bilang berjudul Perawan Desa. Tapi entah kenapa novel itu tuh kabarnya sih disita oleh pihak Belanda. Loh, kenapa tuh? Nah, pada zaman itu karya sastra yang mengandung kritik terhadap pemerintah kolonial sih suka disita gitu. Mungkin novel itu menggugah semangat perjuangan. Dan di masa itu menulis bukan cuma buat dokumentasi, tetapi semacam self-expression. Wah, keren banget. Keren deh, W.R. Supratman itu. Fix, beliau itu hashtag journalinking generasi dulu. Kalau misal beliau di zaman sekarang nih, dia pasti udah punya akun Pinterest estetik buat journaling yang keren kayak anak muda zaman sekarang. Bener banget. Tapi guys, kalian sadar gak sih di zaman sekarang ini tuh literasi jarang banget dijadiin hobi oleh anak muda zaman sekarang. Ya mungkin karena perkembangan zaman juga, jadi mereka lebih suka menghabiskan waktu di sosmed lah, main game lah, dan lain-lain. Lah iya ya, baru aku. Tapi sih mungkin memang itu cara mereka buat mengistirahatkan otak dan mental mereka. Ya meskipun itu juga tidak berdampak baik jika dilakukan berlebihan. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, literasi dapat meningkatkan daya pikir kritis dan kreativitas manusia. Betul banget tuh. Dan sekarang lanjut ke tokoh pahlawan terakhir dari obrolan ini, yaitu Haji Agus Salim. Ngomong-ngomong guys, kalian tahu gak sih sama hobi beliau ini? Apa tuh, Lin? Kasih tahu dong. Oke. Jadi hobi beliau ini yaitu adalah debat serius guys. Bukan debat kursir kayak netizen tuh, tetapi debat intelektual dan suka ngobrol kritis plus berfaedah. Kalau dilihat-lihat, beliau ini kayak influencer Twitter yang pintar tapi sopan. Jadi dia bisa bikin thread panjang soal politik, tapi tetap lucu dan sarkas. Nah, itu jadi combo langka sih menurutku. Dipikir-pikir benar juga sih katamu, Sher. Dan itu tuh nunjukin kalau hobi itu bisa jadi senjata. Bukan senjata fisik ya, tetapi senjata buat nyusun ide dan menggerakkan orang, bahkan ubah dunia. Nah, ini nih yang jadi pertanyaannya sekarang. Kita ini udah punya hobi yang ngasih makna belum sih? Atau jangan-jangan hobi kita cuma rebahan? Hey guys, tapi rebahan itu hobi loh. Cuma pertanyaannya dari hobi itu kita dapat apa sih? Dapat ketenangan kah? Dapat inspirasi kah? Atau cuma dapat pegel? Tapi kalau menurutku hobi itu kayak bensin buat otak. Jadi otak juga butuh bensin buat melakukan tugasnya. Tetapi kalau rebahan tuh menurutku bukan hobi sih. Karena biasanya kan kita rebahan karena ya mungkin capek fisik atau capek pikiran dan lain-lain. Jadi rebahan tuh lebih ke istirahat aja sih. Tapi hobi itu juga nggak harus selalu produktif dan money oriented. Jadi minimal tuh hobi bisa ngasih impact ke diri kita sendiri. Ya minimal bisa bikin kita merasa lebih hidup lah. Setuju banget. Dan kayak para pahlawan tadi, hobi mereka tuh nggak jauh dari karakter mereka. Bung Karno yang penuh imajinasi, W.R. Supratman yang punya pemikiran mendalam, dan Agus Salim yang kritis. Semua dimulai dari hobi yang bermanfaat. Iya sih, aku setuju. Jadi, ibaratnya mungkin kita juga bisa kenali diri sendiri dari hobi kecil kita ya. Misal, kamu suka mengulik musik. Mungkin kamu punya jiwa ekspresif, atau mungkin kamu suka main game strategi. Bisa jadi kamu punya problem solver yang handal. Nah, betul banget sama yang dikatakan Hanin.
Dan penting juga buat ngenalin diri dan ngasih ruang buat hobi di tengah rutinitas. Jangan sampai hidup kamu cuma scroll medsos, makan, kerja, terus diulang. Nanti pas pensiun bingung deh. Betul banget. Tetapi kadang tuh kita juga terlalu ngejar uang sih. Jadi kita sampai lupa kalau hidup itu juga butuh seni, butuh obrolan, butuh tawa, dan ya butuh hobi tadi. Jadi nih, kalau pahlawan aja punya hobi dan tetap merdeka negeri, masa kita nggak sempat ngulik apa yang bikin kita senang? Betul sih. Yuk kita semua mulai lagi dari hal-hal kecil, balikin buku sketsa kamu, nyalain gitar kamu, dan buka blogger kamu yang sudah berdebu itu. Nah iya, karena bisa jadi dari hobi kecil kamu itu lahir ide besar. Atau minimal kamu lebih waras di tengah dunia yang kadang toksik parah. Betul banget. Nah, sampai di sini dulu episode kita kali ini, dan jangan lupa jadi anak muda tuh bukan cuma soal kerja keras, tetapi juga hidup dengan penuh rasa. Terima kasih udah dengerin podcast kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye. Salam Salam hobi hobi merdeka. merdeka.